Sutra teratai yang menakjubkan bab 10 Guru Dharma Shun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1215 memberikan persembahan dengan menerapkan Dharma demi menyempurnakan pencerahan hakiki. Pada persamuhan puncak burung nasar, Buddha membukakan ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati, jelas dan tidak palsu. Kebijaksanaan murni menerangi ladang pelatihan dari pencerahan hakiki. Dharma penuh kesetaraan daripada maha cinta kasih, tidak membedakan tinggi atau rendah. Prasna menerangi segala fenomena Dharma sebagai bekal untuk mencapai kebudaan. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus senantiasa bersungguh hati dalam bermawas diri, mendisiplinkan diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Harus bersungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari kita terhadap orang, benda, dan masalah. Perlu menjaga hati yang tulus. Dengan ketulusan dan cinta kasih, barulah dapat mencapai kedamaian. Tulus terhadap satu sama lain, tulus terhadap benda, tulus terhadap langit dan bumi. Menghormati langit, mengasihi bumi, dan menghimpun berkah. Menghormati dan mengasihi orang, juga menciptakan berkah untuk orang banyak. Oleh itu, rasa hormat dan cinta kasih adalah hal yang harus dimiliki dalam kehidupan sehari-hari kita. Beberapa hari badai topan Nepartak tahun 2016, kita juga dapat melihat rasa hormat dan cinta kasih bodhisattva di dunia. Meskipun mendengar topan akan datang, setiap orang meningkatkan waspada. Setiap tempat mendirikan pusat bantuan topan, pusat koordinasi pencegahan bencana, didirikan dan saling menghubungi. Melihat para karyawan yang bekerja juga libur karena topan, walaupun ada tempat yang tidak diterpa angin dan hujan, tidak banyak terpengaruh, tetapi mereka juga libur. Mereka memanfaatkan waktu liburan untuk mengunjungi orang yang lemah. Apakah orang-orang tua aman? Apakah rumah mereka diterpa angin dan hujan? Apakah mereka ketakutan? Beberapa orang telah ditempatkan di tempat yang aman, kemudian mengunjungi dan menghibur mereka. Ada juga sepasang suami istri yang sudah diungsikan ke tempat pengungsian, tetapi mereka masih mengkhawatirkan rumah mereka. Relawan Seci melakukan estimasi topan ini tidak akan sampai ke daerah utara atau tengah. Mereka melihat sepasang orang tua ini tidak tenang. Selain menghibur mereka, baiklah, kita akan membawa kalian pulang ke rumah untuk melihat keadaan rumah. Lalu mereka diantar pulang ke rumah. Saat itu, peringatan topan akan dicabut. Kemudian mereka pergi untuk membersihkan rumah sepasang orang tua ini. Sepasang orang tua ini dapat tinggal di sana dengan damai. Sepasang suami istri tua ini sangat berterima kasih, bersyukur karena ada relawan Seci yang merawat mereka lebih baik dari keluarga sendiri. Mereka sangat berterima kasih. Ada juga yang menggunakan cuti topan ini untuk berkunjung ke rumah lansia, membersihkan rumah untuk mereka, mengeluarkan perabotan yang rusak dan lama, menggantikan dengan perabotan sofa dan kursi yang diambil dari tempat daur ulang. Dengan segera membawanya ke rumah lansia dan menempatkannya dengan rapi. Setelah mereka membersihkan rumah, kemudian kursi dan meja yang lama diganti dengan yang lebih baik dan lebih bagus. Mereka menempatkannya dengan rapi. Orang tua tersebut berkata, "Saya hidup seorang diri. Tidak ada orang yang datang mengunjungi saya. Saya memiliki insan Seci seperti sebuah keluarga besar. Ada kalian yang demikian memperhatikan saya, datang untuk menjaga saya, datang untuk membantu saya berbenah. Saya sangat bersyukur." Ini adalah kita, insan Seci.
Meskipun tahu bahwa badai topan akan datang, akan tetapi sangat bersyukur dapat melaluinya dengan damai. Para pekerja kantoran juga libur. Di atas area sentral, tiada angin dan hujan. Mereka menggenggam waktu. Dalam 2 hari ini, mereka banyak membantu para lansia. Terhadap keluarga kurang mampu, mereka pergi menolong dan memberi perhatian. Melihat para bodhisatwa dunia ini, kekuatan cinta kasih ada di dunia. Dalam sehari-hari dapat bersumbangsi. Terlebih lagi terdapat peringatan badai topan. Perhatian pun berlipat ganda. Menggunakan libur badai, semua orang pun tergerak, mengembangkan kekuatan perhatian dan kasih mereka. Sebenarnya, topan ini di dunia internasional merupakan topan yang aneh, sangat kuat, dan sangat besar. Badan meteorologi dari banyak negara mengatakan ini adalah topan yang bersejarah. Di dalam catatan sejarah Taiwan, di Taitung, 61 tahun yang lalu, pernah terjadi yang demikian besar. Topan dengan kecepatan 16 knot. Dalam 61 tahun terakhir, tidak ada yang demikian besar. Tetapi tahun ini, terdapat yang demikian besar, hingga mencapai 17 knot. Sehingga Badan Meteorologi dari banyak negara sangat fokus untuk mendapatkan karakteristik dan arah dari topan ini. Pada kali ini di Taiwan, kita sungguh harus bersyukur. Meskipun terjadi kerusakan yang tidak sedikit di selatan dari Taitung, di mana terdapat banyak atap dari lembaran seng yang sudah tersapu bersih dan banyak jendela yang rusak. Namun secara keseluruhan termasuk aman, sehingga efeknya tidak parah dari topan besar ini. Kita juga sangat bersyukur. Bersyukur karena sebersih cinta kasih dari semua orang. Berawal dari kantor pusat kita di Hualien, bodhisatwa kita, dari bagian kerohanian dan tim amal, semua bodhisatwa ini bersatu. Para bodhisatwa muda dan juga para praktisi kehidupan suci. Semuanya bersatu dan pergi mengarah ke Taitung untuk memberi perhatian dan memahami kondisi di sana. Pada beberapa hari belakangan ini, semua orang menetap di pusat koordinasi darurat topan untuk memahami situasi di masing-masing tempat. Memahami lokasi mana yang paling membutuhkan bantuan. Dengan demikian, ketika badai topan telah berlalu, mereka dapat cepat memobilisasi orang untuk membantu ke wilayah tersebut. Kekuatan cinta kasih ini sangat membuat orang tersentuh, terutama 2 hari ini, para bodhisatwa di Hualien demi menjaga orang-orang tua yang telah dievakuasi di tempat aman. Dalam beberapa hari, para insan suci di area Hualien setiap hari mengantar makanan ke tempat penampungan tersebut dan memberi perhatian kepada para orang tua tersebut. Benar-benar tempat yang sangat aman. Memberikan perhatian layaknya seperti pada umumnya. Inilah cinta kasih hati manusia, sifat hakiki yang demikian adanya. Semua orang bersumbangsi dengan cinta kasih. Dalam batin semua orang mempunyai sebuah stupa puncak burung nasar. Semua orang melakukan pelatihan diri di stupa puncak burung nasar. Melatih semangat bodhisatwa yang kita miliki, kekuatan cinta kasih. Maka kita katakan, pada persamuhan puncak burung nasar, Buddha membukakan ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati, jelas, dan tidak palsu. Karena dalam batin kita semua memiliki stupa puncak burung nasar. Di dalam stupa puncak burung nasar di dalam diri kita semua terdapat dharma dari kebenaran tunggal. Dharma dari kebenaran tunggal. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Cinta kasih yang murni tanpa noda.
tidak membedakan. Tidak membedakan Anda siapa, asalkan orang di dunia ini, masalah di dunia ini, kita semua memberi perhatian dengan sepenuh hati. Pada persamuhan puncak burung nasar, Buddha membukakan ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati, jelas, dan tidak palsu. Kebijaksanaan murni menerangi ladang pelatihan dari pencerahan hakiki. Dharma penuh kesetaraan daripada maha cinta kasih tidak membedakan tinggi atau rendah. Prasna menerangi segala fenomena Dharma sebagai bekal untuk mencapai kebudaan. Ini adalah Buddha saat berada di dunia. Dari membabarkan Dharma selama 40 tahun lebih di Persamuhan Sutra Teratai. Persamuhan Sutra Teratai juga dinamakan Persamuhan Puncak Burung Nasar. Di Puncak Burung Nasar membabarkan Sutra Teratai. Di saat awal pembabaran Sutra Teratai, beliau mulai membukakan ajaran sementara. Ingin membuat kita tahu di masa lalu, ingin membiarkan kita memahami dunia penuh penderitaan manusia, ketidaktahuan batin dan jiwa. Ketidaktahuan menyebabkan hal yang menderita di dunia. Karena hal yang menderita di dunia, sebab dan kondisi berpadu antara hubungan sesama manusia. Karena itu barulah ada berbagai bentuk penderitaan. Buddha memilah penderitaan di dunia, baru mulai mengungkapkannya dengan sangat jelas, bahwa semua penderitaan ini disebabkan oleh sebab dan kondisi yang adalah disebabkan oleh hukum sebab akibat. Dan hukum sebab akibat adalah berasal dari sebersit niat, memunculkan yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Jika ingin menghapus penderitaan ini, ingin meninggalkan dan terbebas dari 5 alam tumimba lahir dan 3 alam kelahiran rendah, harus mulai dari dalam hati untuk berusaha keras. Jadi, membuka berbagai macam pintu Dharma, agar kita tahu bagaimana caranya menjaga dengan baik tekad batin kita. Jadi, kita orang-orang mendengar di dunia begitu banyak penderitaan. Itu karena disebabkan oleh hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat datang dari sebersit niat. Saya harus secepatnya menjaga dengan baik sebersit niat ini. Sebersit niat saya tidak ingin lagi terjalin dan terhubung dengan orang-orang. Tidak ingin lagi menyebabkan sebab dan kondisi. Jadi semua orang seperti ini berhenti di dalam ajaran kendaraan kecil. Sang Buddha 40 tahun kemudian, pada saat persamuhan puncak burung nasar, memutuskan untuk membuka ajaran sementara. Dharma yang telah dibabarkan di masa lalu, mengulang kembali, ingin memberitahu semua orang. Jangan melekat pada Dharma yang telah Anda dengar di masa lalu. Melekat di dalam hati, hanya peduli pada diri sendiri. Harus membuka pintu hatimu. Anda harus memasuki persamuhan puncak burung nasar. Persamuhan puncak burung nasar ini tidak jauh darimu, hanya berada di dalam hatimu. Stupa puncak burung nasar ada di dalam hatimu. Di dalam hatimu pada dasarnya memiliki Dharma sejati, yaitu satu kendaraan sejati dari Dharma Agung ada di dalam hatimu. Jadi, menunjukkan ajaran sejati, jelas dan tidak palsu. Ini sudah saatnya Anda membuka pintu hatimu. Masa lalu adalah untuk memimpin jalan bagi Anda, di mana niat pikiran Anda seharusnya sudah lari keluar, sesuai kondisi kegelapan batin di luar untuk menciptakan karma. Sama seperti anak miskin, pada dasarnya memiliki keluarga yang kaya. Hanya karena ingin bersenang-senang sesaat, jadi pergi dan menetap di lingkungan luar.
Jadi dia berakhir dalam kemiskinan dan penderitaan. Anak miskin ini adalah sama seperti hati kita. Kita telah meninggalkan keluarga yang kaya, terlepas dan pergi keluar, berkeliaran di tempat ini selama lebih dari 40 tahun. Sekarang telah masuk ke keluarga ini dan melihat keluarga ini. Jadi, Sang Buddha pada saat ini, Sang Buddha menyuruh semua orang untuk membuka pintu. Pintu hati di dalam hatimu, gudang mesti kamu. Perbendaharaan ada di dalam, tidak ada yang hilang. Setiap orang pada dasarnya kaya, dalam hatimu kaya, sama prinsipnya. Jadi sekarang Buddha mulai membukakan ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati. Kita perlu membuktikan bagaimana segalanya diciptakan oleh batin. Saat topan, banyak orang yang mengambil kesempatan langka untuk berlibur. Banyak orang yang memanfaatkan momentum untuk pergi memberikan perhatian kepada orang yang tidak memiliki hubungan dengannya. Pergi bersumbangsi. Seperti ini. Mereka menyiapkan banyak makanan untuk 3 kali makan. Kemudian mengirimkan makanan panas kepada orang yang ada di tempat penampungan, agar mereka dapat makan kenyang 3 kali. Orang-orang ini tidak ada hubungan darah dengannya, namun mereka terhubung melalui sifat hakiki tathata di dalam dirinya. Karena cinta kasih ini, mereka berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Ajaran sejati di dalam stupa puncak burung nasar, tathata di dalam batin, cinta kasih universal yang jernih tak ternoda, telah mereka tunjukkan. Jadi kebijaksanaan murni menerangi ladang pelatihan dari pencerahan hakiki. Kebijaksanaan yang murni ini telah memancarkan sinarnya. Kekuatan cinta kasih ini telah ditunjukkan. Pencerahan hakiki kita bukan hanya untuk diri sendiri, untuk cinta kasih pada diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri. Pada saat yang sama, kita harus membawa manfaat bagi orang lain dan mencintai orang lain. Bila ingin kedamaian bagi diri sendiri, maka kita harus juga menginginkan kedamaian bagi semua orang. Dunia ini adalah satu keluarga. Semua yang ada di 3 kelompok alam pada dasarnya satu keluarga. Inilah kebijaksanaan murni kita yang telah memancarkan sinar terangnya. Seperti insan suci dari Wuhan, China, pada mulanya datang ke Taiwan untuk belajar, datang ke Hualien beberapa hari, lalu berangkat ke Taipei, di wilayah utara. Insan suci membawa mereka pergi melakukan kunjungan kasih. Sama juga pergi bersumbangsi kepada orang-orang yang membutuhkan, melakukan pembersihan dan lain-lain. Walaupun mereka datang dari China, dengan insan suci Taiwan, mereka bergabung menjadi satu. Pada saat yang bersamaan, pergi merawat, pergi menjaga, membantu, dan bersumbangsi kepada orang yang sama sekali tidak ada hubungan dengan mereka. Inilah ladang pelatihan. Ladang pelatihan berada di dalam batin kita. Stupa puncak burung nasar tidak perlu dicari di luar. Di dalam batin kita sendiri terdapat stupa puncak burung nasar. Sang Buddha membimbing dan menunjukkan kepada kita ladang pelatihan ada di dalam batin kita. Setiap orang pada dasarnya memiliki stupa di puncak burung nasar. Setiap orang hendaknya melatih diri di dalam stupa. Inilah ladang pelatihan kita. Ladang pelatihan milik kita sendiri. Pada dasarnya Dharma penuh kesetaraan daripada Maha Cinta Kasih.
praktik pelatihan yang tidak berhenti kita lakukan adalah dharma penuh kesetaraan daripada Maha Cinta Kasih. Dharma tidak membedakan tinggi atau rendah. Ketika Sang Buddha di dunia, dharma yang dibabarkan selama lebih dari 40 tahun lalu adalah metode terampil. Jika saat itu tidak ada metode terampil yang membentangkan jalan, mana mungkin di puncak burung nasar ada dharma agung dari kebenaran tunggal yang bisa ditampilkan. Maka, dharma penuh kesetaraan daripada Maha Cinta Kasih tidak membedakan tinggi atau rendah. Sesungguhnya, dharma Buddha tidak membedakan jauh atau dekat. Kemarin, 9 Juli 2016, orang-orang melaksanakan ritual namaskara di tengah hujan. Mereka juga kembali dari China. Mereka adalah bodhisattva dari Hangzhou. Orang-orang dari berbagai tempat di Tiongkok berkumpul di sini untuk melakukan ritual namaskara. Saya memberitahu mereka, sore ini akan hujan, jadi bagaimana kalian bisa melakukan ritual namaskara? Mereka menjawab, angin atau hujan tidak akan menghentikan kami. Walaupun hujan deras, kami tetap melakukan ibadah seperti biasa. Lihatlah ketekunan mereka. Dharma tidak membedakan jauh dan dekat, juga tidak membedakan tinggi dan rendah. Itu semua tergantung pada sebersih niat kita. Jika kita mau tekun, maka tidak ada yang sulit. Ini adalah cara Prasna menerangi segala fenomena Dharma sebagai bekal untuk mencapai kebudayaan. Ini adalah bekal kami. Dari titik awal kita sebagai makhluk awam, jika kita ingin kembali ke sifat hakiki Tathagata, tempat di mana kebudayaan dicapai, kita harus menempuh jalan bodhisattva. Jalan ini masih panjang, tetapi sekarang kita memiliki prajna. Prajna adalah kebijaksanaan murni. Kebijaksanaan murni, prajna, bersinar dan menerangi. Menerangi jalan bagi kita. Jalan yang sangat jelas untuk kita jalani. Ini adalah bekal kita untuk mencapai kebudayaan. Dharma adalah bekal untuk mencapai kebudayaan. Untuk pertumbuhan jiwa kebijaksanaan kita. Menapaki jalan bodhisattva sangat tidak mudah, sama seperti topan besar ini. Meskipun banyak negara telah mempelajari data topan ini dengan penasaran untuk melacak topan ini, akhirnya Taiwan bisa melewati topan kuat ini dengan sedikit efek. Sungguh sangat aneh. Sehingga kita semua orang harus dengan hati yang penuh syukur membuka jalan dengan cinta kasih. Menggunakan kebajikan untuk menarik cinta kasih. Menarik cinta kasih dan membuka cinta kasih universal. Bisa membuat topan yang sebesar ini, awalnya diprediksi bahwa seluruh Taiwan akan diselimuti angin kencang dan hujan deras. Ini adalah menurut ilmu pengetahuan. Semua negara telah memastikannya. Jadi mereka melacak terus apa yang akan terjadi dengan Taiwan kali ini. Semua orang memiliki tekad pelatihan diri yang kokoh. Sama juga, bahkan jika itu adalah hari topan. Kita rela bersumbangsi. Inilah kekuatan cinta kasih, juga kekuatan kebijaksanaan. Menggunakan waktu untuk bersumbangsi. Orang dulu berkata, manusia berbuat, langit melihat. Perlindungan dari 8 kelompok naga dan dewa pelindung Dharma. Jadi kita harus menggunakan hati yang penuh syukur. Kekuatan cinta kasih dari jauh dan dekat bersatu. Ini sungguh tak terbayangkan. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, kenapa demikian? Dikarenakan orang ini senang membabarkan Dharma. Orang-orang yang dalam seketika mendengarnya, mereka segera akan mencapai yang paling akhir.
Anuttara Samyak Sambodhi, Sutra Teratai Bab 10, Guru Dharma. Sebenarnya sutra terdahulu adalah demikian mengatakan kepada kita. Di tempat yang ada sutra teratai, menegakkan arah tujuan sutra teratai. Kemana saja orang ini pergi, orang-orang seharusnya memberi penghormatan ke arahnya. Adalah semuanya harus menghormati. Di tempat yang ada sutra teratai, ada menegakkan sutra teratai, membaca, melafalkan, dan menyalin, ataupun tempat membabarkan dan mewariskan dharma, kita harus sangat menghormati, karena tempat itu adalah keseluruhan tubuh Buddha. Dharma kaya Buddha ada di tempat itu. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Oleh karena itu, semuanya harus sangat menghormati. Sepenuh hati mengatupkan telapak tangan, secara hormat memberikan persembahan. Di awal permulaan bab Guru Dharma, Sang Buddha mengatakan, apakah ada melihatnya? 80.000 bodhisatwa. 80.000 bodhisatwa yang disebutkan termasuk 8 kelompok dewa dan naga pelindung Dharma. Mendengar sutra seharusnya perlu diingat. Mengingat kembali, kita mulai mengatakan bab Guru Dharma. Bab ini awalnya Buddha mulai memanggil Bodhisattva Baisaja Raja. Apakah engkau ada melihatnya? 80.000 bodhisatwa di tempat ini mendengarkan Dharma. Sebenarnya adalah 8 kelompok dewa dan naga pelindung Dharma. Para dewa dan naga semuanya ada di tempat ini. Oleh karena itu, di tempat yang ada sutra teratai adalah harus memberi persembahan. Oleh karena itu, perlu ada berbagai jenis persembahan yang dipersembahkan. Harus memberikan persembahan yang terbaik di dunia. Ini karena tempat di mana Dharma Kaya Buddha berada seharusnya memegang bunga surgawi dan berbagai macam pusaka untuk memberi persembahan kepadanya. Mengapa demikian? Kenapa demikian? Ini karena mereka menggunakan hati yang tulus. Demikian menegakkan sutra, membaca dan melafalkan sutra, membabarkan sutra, dan mengajarkan Dharma. Demikian orang yang mendengarkan sutra ini senang membabarkan Dharma. Orang yang mendengarkan sutra dan dapat meresapinya bisa juga memahaminya dengan cepat. Memahami makna dalam sutra ini. Setelah memahaminya, mencapai yang paling akhir. Anuttara Samyak Sambodhi. Memahami dan menyadari berbagai macam dharma di dunia ini. Dharma di alam semesta ini adalah demikian. Dharma duniawi juga demikian. Fenomena psikologis manusia juga demikian. Semua orang semestinya memahaminya secara tuntas. Ini adalah yang ingin kita sampaikan sebelumnya. Apa yang telah pernah kita sampaikan, jika kita berpikir kembali, seharusnya kita bisa sangat memahaminya. Ketika berbagai macam sebab dan kondisi pendukung bersatu di dunia, ada angin besar dan hujan lebat. Ketika batin manusia di dunia tidak selaras, menyebabkan dunia tidak tentram dan tidak selaras, sehingga menimbulkan malapetaka akibat ulah manusia. Batin manusia memiliki noda batin dan kegelapan batin. Batin manusia penuh dengan noda batin, membuat fisik dan batin menjadi sakit. Semua ini memiliki prinsip kebenaran yang sama. Alam semesta besar, sedang, dan kecil. Semuanya karena tidak selaras, sehingga menciptakan banyak masalah. Buddha membawa Buddha Dharma datang ke dunia adalah ingin menyelaraskan penyakit tubuh dan batin kita. Ingin menyelaraskan kondisi batin dan perilaku manusia di dunia. Jika ingin menyelaraskan kondisi hidup dan perilaku manusia di dunia,
harus dimulai dari dalam batin. Ini semua adalah Buddha Dharma bisa mengobati berbagai macam ketidakselarasan di dunia, sehingga kita harus bersungguh hati untuk memuliakan dan memberi penghormatan, serta melindungi dan menegakkan Dharma ini. Ini adalah sangat penting. Naskah sutra selanjutnya menyampaikan, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Sekiranya seseorang ingin berdiam pada jalan kebudayaan dan menyempurnakan kebijaksanaan alamiah, hendaknya senantiasa giat memberikan persembahan pada orang yang menerima dan menegakkan sutra teratai. Sutra teratai bab 10 Guru Dharma. Naskah prosa sebelumnya kurang lebih sudah akan berakhir. Berikutnya diulangi kembali. Karena sangat penting, khawatir kita akan melupakannya. Maka diulangi kembali dalam bentuk syair. Sekiranya seseorang ingin berdiam pada jalan kebudayaan dan menyempurnakan kebijaksanaan alamiah, hendaknya senantiasa giat memberikan persembahan pada orang yang menerima dan menegakkan sutra teratai, yang berarti bahwa naskah prosa yang mengingatkan kita bahwa kita harus menghormati tempat sutra ini berada. Sehingga dikatakan, sekiranya seseorang ingin berdiam pada jalan kebudayaan dan menyempurnakan kebijaksanaan alamiah. Jika Anda ingin menapaki jalan kebudayaan, maka harus menyempurnakan kebijaksanaan alamiah. Kebijaksanaan alamiah ini adalah pencerahan hakiki kita, juga adalah sifat hakiki tathata kita. Adalah seluruh kebijaksanaan alamiah tersimpan di dalam hati kita. Batin kita bersatu dengan seluruh pemandangan alam. Ini adalah pencerahan hakiki kita. Ketika Sang Buddha tercerahkan, dia bersatu dengan alam semesta, sehingga dikatakan telah mencapai pencerahan. Juga sama halnya dengan kita semua. Jika kita ingin berdiam pada jalan kebudayaan, berharap kita perlahan-lahan mendekati tingkatan Buddha, tetapi harus menapaki jalan menuju kebudayaan ini. Jika kita terus berjalan di jalan mencapai kebudayaan ini, dengan sendirinya akan mencapai kebijaksanaan alamiah, perlahan-lahan berpadu dengan alam semesta. Sekiranya seseorang ingin berdiam pada jalan kebudayaan dan menyempurnakan kebijaksanaan alamiah, sekiranya seseorang ingin batinnya berdiam pada jalan benar dari Buddha dan menyempurnakan kebijaksanaan alamiah yang tidak dibuat. Kebijaksanaan sejati dari pencerahan hakiki pada dasarnya tidak bertambah atau berkurang, tidak perlu dilatih atau direalisasikan. Adalah maha kebijaksanaan yang setara. Inilah maksud dari sekiranya seseorang ingin batinnya berdiam pada jalan benar dari Buddha, hati kita harus berdiam pada jalan benar dari Buddha. Kita tidak boleh keluar jalur dari jalan kebenaran Buddha Dharma. Tidak boleh meninggalkan jalur tersebut. Harus fokus. Hati tidak boleh kendur dan muncul pikiran yang mengganggu. Kita harus fokus pada satu hati. Hati berdiam pada jalan benar dari Buddha. Menyempurnakan kebijaksanaan alamiah yang tidak dibuat. Bagaimana melatih kebijaksanaan? Selalu dikatakan bahwa setiap orang memiliki sifat kebudayaan yang harus kita latih adalah mengikis tabiat kita. Jadi kita harus menyempurnakan kebijaksanaan alamiah yang tidak dibuat. Kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan yang sangat alami, tidak perlu dilatih secara disengaja. Kita harus mengikis tabiat kita, kebiasaan buruk kita. Tabiat-tabiat buruk kita harus disingkirkan.
dan kembali ke kebijaksanaan alamiah kita. Inilah yang dimaksud dengan kembali ke kebijaksanaan alamiah kita. Jadi, kebijaksanaan sejati dari pencerahan hakiki pada dasarnya tidak bertambah atau berkurang. Kebijaksanaan dari pencerahan hakiki, kebijaksanaan alamiah pada dasarnya seperti ini. Dari kalpa sebanyak butiran debu, sejak masa tanpa awal, kita semua sudah memiliki kebijaksanaan ini. Tidak bertambah ataupun berkurang, selalu sama. Jadi tidak perlu dilatih atau direalisasikan. Kita semua pada mulanya telah memiliki kebijaksanaan. Kalau kamu latih, apakah kebijaksanaan ini bisa bertambah? Yang harus dilatih adalah penempaan diri, menempa karakter diri. Kita kembali ke sifat hakiki yang alamiah. Yang harus dilatih adalah mengikis tabiat buruk kita dari masa lampau, karena kerisauan dan ketidaktahuan kita. Berhubung itu adalah salah, kita harus segera mengubahnya. Jadi, kita hendaknya berusaha untuk melenyapkan tabiat buruk kita. Kita harus bersungguh hati. Jangan salah mengartikan tidak perlu dilatih atau direalisasikan, mengartikan bahwa tidak perlu melatih diri lagi. Bukanlah demikian. Kita harus membina tabiat kita. Pada dasarnya, kita sudah memiliki kebijaksanaan alamiah. Setiap orang pada hakikatnya memiliki kebijaksanaan alamiah. Ini sebabnya Sang Buddha berkata, mereka yang mengajarkan Dharma tidak memiliki Dharma untuk diajarkan. Ketika kita ingin membabarkan Dharma, apa yang perlu dibabarkan lagi? Dharma sudah berada dalam batin manusia. Jadi, Dharma apa yang perlu dibabarkan? Hanya saja kita sesaat menjadi ceroboh. Kondisi yang ada di luar telah menutupi Dharma yang ada di dalam batin kita. Ini seperti topan yang terjadi 2 hari terakhir ini, di tahun 2016. Awan hitam ini menutupi langit kita. Jadi kita tidak bisa melihat langit yang cerah. Sekarang topan telah berlalu. Ketika kita melihat ke atas dan melihat langit, langit sangatlah tinggi dan sangat jernih. Bukan topan yang menurunkan langit. Tidak, itu adalah awan yang turun lebih rendah. Awan adalah benda apa? Adalah uap air. Uap air dari atas tanah. Uap panas naik seperti ini, sehingga kadar air berada di tengah udara seperti ini. Karena disebabkan oleh banyak sekali sebab dan kondisi, sehingga kadar air mengembun ke atas. Bergabung seperti ini. Sebenarnya harus di mana menurunkan hujan lebat. Ini juga harus melihat sebab dan kondisinya. Berbagai macam kondisi penyusunnya. Tersusun di mana menurunkan hujan deras. Ini yang harus kita ketahui. Seperti inilah, hati kita juga sama. Kebodohan batin naik dan turun seperti ini. Di tempat mana, di waktu apa, kebodohan batin kita sepenuhnya muncul keluar seperti ini. Kebodohan batin yang sangat berat akan menyebabkan terciptanya kekuatan karma yang sangat besar. Beberapa hari lalu di tahun 2016, di stasiun kereta api Songshan, juga terjadi kebodohan batin manusia. Di tempat itu menyebabkan diri sendiri terluka, melukai orang lain. Tersangka sudah berjalan jauh dari bagian tengah, terus seperti ini. Juga ada naik bus, juga ada naik kereta api, dan lain-lain. Tapi dia terus berjalan seperti ini. Berita kemarin juga terus menganalisa. Benda ini mengapa bisa berada di tempat ini? Terjadi ledakan. Betul. Di mana tempat kebodohan batin hendak meledak, ini tidak diketahui. Harus melihat faktor sebab dan akibat.
Jadi sesungguhnya sifat dasar manusia bukan seperti ini. Itu adalah kebodohan batin dia. Hal yang sama dengan tekanan udara. Dengan kondisi batin kita adalah prinsip kebenaran yang sama. Pada dasarnya, kebijaksanaan sejati dari pencerahan hakiki kita, kebijaksanaan alamiah, adalah kebijaksanaan sejati dari pencerahan hakiki kita. Pada dasarnya tidak bertambah atau berkurang. Pada batin kita, kebijaksanaan alamiah ini tidak bertambah atau berkurang. Juga tidak perlu dilatih atau direalisasikan. Sebenarnya adalah demikian. Dengan sendirinya kita juga adalah demikian. Semua orang setara. Para makhluk adalah setara. Kita tidak mempunyai apa-apa. Tidak ada keistimewaan dalam pembinaan diri. Tidak ada yang istimewa. Sebenarnya hanya tabiat buruk kita. Bila telah terhapuskan, batin pelatihan kita ditingkatkan. Dengan sendirinya akan berpadu dengan kebijaksanaan alamiah. Kebijaksanaan alamiah berpadu, memancarkan sinar terang, menemukan pencerahan hakiki. Pada diri kita, bila noda batin kita tidak dihapus, dharma yang banyak juga tidak ada gunanya. Kebijaksanaan alamiah adalah kebijaksanaan yang diperoleh dengan menerapkan pencerahan hakiki di mana saja dan kapan saja. Kebijaksanaan yang disadari dan direalisasikan sendiri oleh Tathagata. Dharma yang belum pernah didengar dan diketahui sebelumnya muncul di hadapan tanpa rintangan sama sekali. Makanya dinamakan sebagai kebijaksanaan alamiah. Sehingga Buddha, siapa yang menyadarkannya? Tidak ada. Kebijaksanaan yang disadari dan direalisasikan sendiri oleh Buddha. Hanya beliau terlahir di dunia. Beliau sendiri selalu merasakan, kenapa alam manusia demikian? Kenapa? Kenapa? Sendiri mencari, kenapa demikian? Kemudian membuat keputusan, harus mencari jalan keluar. Diri sendiri terus mencarinya. Kemana mencarinya? Ke dalam mencarinya. Kondisi alamiah, kondisi kehidupan manusia, mencari sifat pencerahan batin sendiri. Demikianlah beliau tersadarkan, berpadu dengan alam semesta. Inilah Tathagata. Dengan menumpang dharma demikian datang dunia ini. Demikian kebijaksanaan yang disadari dan direalisasikan sendiri. Buddha juga demikian. Sehingga kita juga sama mengikuti jalan ini. Kondisi luar adalah untuk mengingatkan kita, membuat kita memahami, membuat kita mengerti. Kesadaran sejati adalah kesadaran dalam batin kita sendiri. Sehingga dharma yang belum pernah didengar dan diketahui sebelumnya muncul di hadapan tanpa rintangan sama sekali. Masa lampau, dia tidak pernah mendengar dharma. Tapi setelah tersadarkan, prinsip kebenaran segala sesuatu di langit, bumi, alam semesta terpampang semua di hadapannya. Tidak ada lagi yang merintanginya. Makanya dinamakan sebagai kebijaksanaan alamiah. Walaupun dia tidak pernah mendengar dharma, tetapi dengan sendirinya telah memahaminya. Prinsip kebenaran segala sesuatu di langit, bumi, alam semesta telah muncul di depannya. Sehingga hendaknya senantiasa giat memberikan persembahan pada orang yang menerima dan menegakkan sutra teratai. Sekiranya ingin berdiam pada jalan kebudaan dan menyempurnakan kebijaksanaan ini, meski bergantung pada orang yang menegakkan sutra, membabarkan dharma dan tekun membina diri. Jadi hendaknya memberikan persembahan kepadanya. Sekiranya seseorang ingin berdiam pada jalan kebudaan dan menyempurnakan kebijaksanaan alamiah,
Hendaknya giat memberi persembahan pada orang yang menerima dan menegakkan sutra teratai. Sebab seseorang yang dapat memberikan persembahan pada guru Dharma di alam manusia, tentu dapat memberikan persembahan pada Dharma dengan menerapkan Dharma. Karena demikian, kita mesti mengetahui, kita harus berdiam pada jalan kebuddhaan. Menyempurnakan kebijaksanaan ini, mesti mengandalkan dan bersungguh-sungguh menegakkan sutra. Menegakkan sutra, melafalkan sutra, mendengar sutra, membabarkan Dharma. Seperti demikian, satu demi satu langkah, tanpa henti membabarkan lagi, tanpa henti mendengarkan lagi. Setelah mendengar dan membabarkan lagi, tidak berhenti. Ini disebut orang yang menegakkan sutra. Bukan orang lain yang menegakkan sutra. Kita sendiri yang menegakkan sutra. Orang yang menegakkan sutra dan membabarkan Dharma. Orang yang tekun membina diri. Ini mestinya kita semua ada. Jadi hendaknya memberikan persembahan. Orang lain demikian menegakkan sutra. Kita juga harus memuji dan memberi persembahan. Kita sendiri juga harus menegakkan sutra. Maka harus baik-baik membina diri. Ini adalah menyempurnakan kebijaksanaan alamiah. Giat memberikan persembahan. Orang yang melatih sutra teratai ini menandakan memberi persembahan pada orang ini. Dharma sebagai gurunya. Dengan Dharma sebagai gurunya, dengan sila sebagai guru, kita sendiri juga harus baik-baik menegakkan memberi persembahan dengan Dharma. Diri sendiri juga harus dengan sila, dengan Dharma, benar-benar memberi persembahan sutra ini. Dan orang yang menegakkan sutra ini, kita harus saling menghormati. Sehingga memberi hormat. Menghormati setiap orang, mengasihi setiap orang. Seperti menghormati langit, mengasihi bumi. Menghormati Dharma, mengasihi orang, kita menerima dan menegakkan Dharma ini. Kita tahu harus memupuk cinta kasih kita, harus menyayangi dan melindungi langit dan bumi, juga semua orang. Ini yang diajarkan ajaran Buddha kepada kita, membuat kita tahu, sadar, dan praktik. Diri sendiri harus melakukannya, harus senantiasa lebih bersungguh hati.